Assalamualaikum semuanya. Pertama, saya akan mengabarkan pada kalian, insya Allah setelah lebaran tahun depan, saya akan memunculkan wajah saya dan bercerita tentang kasus-kasus gelap di seluruh dunia dengan format monolog. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas video yang paling diingat, tapi bukan diingat karena keseramannya, melainkan karena latar belakang dari video yang sangat menyedihkan. Meksiko telah dilanda kekerasan kartel selama bertahun-tahun. Kartel itu telah melakukan hal yang paling mengerikan dan meninggalkan peringatan kepada anggota kartel saingannya atau polisi. Namun tindakan jahat tersebut sebagian besar telah dilakukan secara sembunyi dan tidak dilihat oleh publik. Namun dengan kemajuan media sosial, muncullah platform bagi orang-orang untuk berbagi tentang bagian kehidupan mereka agar dapat dilihat oleh pengikutnya. Dan para kartel juga tidak mau ketinggalan. Tapi mereka tidak seperti orang-orang biasa yang memposting video mereka saat sedang menari atau melakukan hal-hal normal lainnya. Para kartel telah memposting video-video paling mengerikan, jenis konten yang akan membuat para penjahat paling kejam sekalipun akan bergidik ketakutan, dengan tujuan untuk menimbulkan ketakutan di hati siapapun yang berani melawan mereka. Hilangnya orang-orang di Meksiko sudah menjadi hal biasa sehingga kini dianggap sebagai bagian dari kehidupan normal. Puluhan ribu orang telah hilang di Meksiko selama 10 tahun terakhir, dan sebagian besar orang yang hilang itu adalah akibat dari kekerasan kartel. Pada tahun 2020, Meksiko telah mengalami penghilangan lebih dari 85.000 orang. Namun beberapa orang percaya bahwa angka tersebut terlalu kecil. Hal itu karena orang-orang hilang hampir setiap hari di Meksiko, dan beberapa dari mereka diculik dan akhirnya dibebaskan setelah uang tebusan dibayarkan. Kebanyakan dari mereka terkait dengan kartel, dan sayangnya orang-orang tersebut tidak pernah lagi terungkap, seperti kasus yang akan saya bahas kali ini, yaitu kasus hilangnya seorang wanita berusia 19 tahun bernama Maria Fernanda Garcia Alvarez. Maria adalah anak tunggal dari keluarga buruh. Ekonomi yang buruk membuat Maria harus berhenti sekolah di kelas 3 sekolah dasar. Sejak usia 10 tahun, Maria sudah sering diajak orang tuanya bekerja. Bahkan sejak usia 13 tahun, Maria telah ikut bekerja di pabrik kain bersama orang tuanya. Dalam keadaan sulit itu, orang tuanya sangat menyayangi Maria. Mereka menyisihkan uang yang mereka hasilkan agar Maria tidak perlu bekerja lagi. Pada tahun 2020, Maria sudah tidak ikut bekerja bersama orang tuanya, tetapi ia jarang di rumah. Ia bisa tidak pulang selama seminggu dengan alasan bekerja bersama temannya di luar kota. Maria melakukan rutinitasnya itu sampai setahun lamanya. Namun, pada 15 Juli 2021, Maria dinyatakan menghilang tanpa jejak. Pada awalnya, tidak ada yang mencolok tentang hilangnya Maria, sama seperti penghilangan lainnya di Meksiko. Ketika itu, keluarga Maria segera membuat poster orang hilang dengan rincian tentang apa yang dia kenakan pada hari dia menghilang. Poster tersebut juga memuat informasi tentang orang yang terakhir kali terlihat bersama Maria, yakni seorang laki-laki berkaos putih. Keluarga Maria melaporkannya ke polisi dan memohon kepada siapapun yang memiliki informasi tentang Maria atau pria yang terakhir kali terlihat bersamanya untuk menghubungi mereka. Meskipun sebagian besar orang-orang yang hilang di Meksiko tidak pernah ditemukan lagi, keluarga Maria menaruh harapan di hati mereka bahwa putrinya akan ditemukan dalam keadaan selamat. Namun, beberapa bulan kemudian, sebuah video yang beredar di internet menghancurkan harapan dan semangat mereka. Ketika video itu dirilis, jelas bahwa pembunuhan Maria adalah terkait bisnis kartel. Dan dari apa yang Maria katakan dalam video tersebut, terlihat jelas bahwa ia melakukannya demi kepentingan keluarganya.
Videonya berdurasi 2 menit 32 detik yang memperlihatkan Maria sedang duduk dengan tangan terikat ke belakang. Video itu direkam pada siang hari di tempat seperti hutan. Ada 2 pria dengan penutup wajah yang berada di sebelah kanan dan kiri dari Maria. Pria di sebelah kanan memegang pistol rakitan yang ditodongkan ke kepala Maria, dan pria di sebelah kiri memegang pisau kecil, sama seperti pisau dapur. Video dimulai dengan interogasi Maria. Suara penginterogasi datang dari arah belakang kamera, namun suaranya diubah seperti suara robot. Dalam bahasa Indonesia, interogasinya seperti ini. Sebutkan namamu. Maria Fernanda Garcia Alvarez. Siapa orang yang memerintahkanmu untuk menyusup bersama kami? Fernando Mendoza. Siapa yang merencanakan semua omong kosong yang kau lakukan? Fernando dan Francisco. Siapa saja orang yang menyusup ke kita sebenarnya? Nama atau nama panggilan? Oscar dan Emmanuel. Kepada siapa kamu melaporkan semua yang kami lakukan? Untuk Fernando Mendoza. Aku masuk ke dunia kartel karena Mendoza menawariku uang, dan aku sangat membutuhkan uang untuk keluargaku sekarang. Kata dokter, jika ibuku tidak dioperasi dalam waktu sebulan, dia akan mati. Ibuku menderita kanker otak. Ayahku baru saja meninggal karena serangan jantung. Sayang sekali, nasibmu sekarang sangat buruk dan kamu tidak bisa menyelamatkan nyawa ibumu. Sekarang kamu lihat, jika kamu ingin bermain-main dengan kami, lihat ini. Sembari Maria diinterogasi, pria di sebelah kiri mengelus-elus wajah Maria dengan pisau yang ia pegang. Ia menggoreskan pisau itu ke kening, leher, dan dagu. Setelah interogasi selesai, pada detik ke-58, pria yang memegang pisau memegang kepala Maria, merebahkan tubuhnya dan mulai menggorok lehernya. Dalam proses penggorokan itu, Maria mengeluarkan suara yang memualkan dan tubuhnya terus bergetar. Di situ menjadi jelas bahwa pisau yang digunakan untuk memotong itu sangat tumpul. Bahkan setelah 40 detik, tidak ada darah yang terlihat di lehernya. Pria yang memegang pistol lalu memegang kaki Maria yang terus bergetar. Di momen itu, Maria menangis sambil berteriak. Karena pisaunya tidak kunjung merobek kulitnya, si pemegang pisau lalu menancapkan ke leher dengan cara dipukul menggunakan tangannya sendiri. Persis sama seperti orang yang sedang memalu. Setelah berhasil menancapkan pisau itu ke lehernya, pria itu lalu menikam beberapa kali pisau itu ke dada dan perut Maria. Tubuh Maria lalu jatuh ke tanah dan pria itu terus menggorok lehernya hingga tubuh Maria tidak bergerak lagi. Setelah itu, kedua pria tersebut tertawa dan disitulah videonya berakhir. Beberapa hari setelah video itu dirilis, kepala Maria ditemukan di sebuah tempat dekat jembatan di Toluca. Kepala Maria diletakkan bersama sebuah kertas yang bertuliskan, "Hadiah ini adalah untukmu Fernando Mendoza, Francisco, dan ibunya yang sedang sekarat. Selamat tinggal dari lubuk hatiku yang terdalam." Dengan temuan itu, pemerintah Meksiko membentuk satuan tugas untuk membawa para pembunuh Maria ke pengadilan. Keluarga Maria dan masyarakat terus memprotes karena sudah terlalu banyak orang-orang tidak bersalah yang hilang oleh kelompok kartel. Tetapi sampai hari ini, orang-orang yang menghabisi Maria dan mempublikasinya ke media sosial belum juga tertangkap. Bagi saya, latar belakang dari kasus ini sangat menyedihkan. Ternyata ayahnya sudah meninggal dan ibunya dalam keadaan sekarat. Saya tidak bisa membayangkan betapa sedih Ibu Maria ketika memori terakhir dalam hidupnya adalah anak tercintanya yang dihabisi dengan cara yang sangat biadab. Semoga kasus ini dapat mengingatkan kita untuk lebih bersyukur tinggal di negara Indonesia yang tercinta ini. Tetaplah aman dan saya akan menemui kalian pada kesempatan berikutnya. Terima kasih sudah menonton.